Maka setan itu kalau sudah tidak bisa menggoda manusia untuk meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya dia akan mulai geser strateginya untuk mengajak manusia melakukan 6 perkara. Yang pertama, akan mengajak manusia untuk sibuk mencari cara, ya, dari mana datangnya harta. Jadi isinya setiap hari cuman mikir terus gimana caranya dapat duit, sampai akhirnya lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi pikirannya hanya memikirkan caranya mencari harta. Yang kedua, dia akan sibuk melihat dan menilai nikmatnya orang lain. Ya, wah si itu enak ya, si itu begini ya, dan sebagainya. Sampai akhirnya apa? Lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya sendiri. Ya, sehingga dia jadi kurang bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, setan akan ngajak kita untuk sibuk mencari kekurangan pasangan. Ya, suaminya dicari keburukannya, istrinya dicari keburukannya, sehingga tidak nampak kebaikan pasangannya. Akhirnya apa? Sering bertengkar, hilang ketentraman hati, hilang kenikmatan berumah tangga. Dan keempat, ya, dia akan sibuk mempertanyakan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa begini, kenapa begitu? Tidak kemudian memfokuskan diri untuk taat kepada Allah, tapi malah sibuk mempertanyakan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sibuk mencari aib dan kekurangannya orang lain. Sampai akhirnya lupa untuk mengoreksi diri sendiri, muhasabah kepada diri sendiri. Yang dilihat hanyalah kekurangannya orang lain. Ya, dia tidak sibuk menambah amalnya, tapi sibuk membicarakan kekurangannya orang lain. Dan yang terakhir, setan akan mengajak kita menunda melakukan kebaikan. Kalau sudah tidak bisa menyuruh kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa godain kita untuk meninggalkan ibadah kepada Allah, maka setan akan mulai mengajak kita menunda beribadah kepada Allah. Nanti saja, masih ada waktu. Ya, dan itu yang akan menyebabkan kita jadi kehilangan waktu untuk bisa menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.